Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iamal Arif. Saya dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan project PLC saya yang berjudul pembuatan roti otomatis. Di sini saya akan menunjukkan kepada Anda apa saja yang input output dan juga apa saja yang akan terjadi jika start ditekan. Untuk tabel I/O sendiri kita punya sekitar 18 I/O di sini, yang dimana untuk inputannya kita pakai start dan 3 sensor. Start ini berfungsi untuk awalan ya, dan 3 sensor ini untuk inputan roti atau inputan prosesnya. Di sini ada outputnya berupa air, tepung, ragi, tank pengaduk, dan cetakan serta konveyor yang dan lain-lainnya. Di sini juga kita memakai memori yang fungsinya tentunya untuk dimana start itu bisa dimemokan seperti itu. Baik, saya akan bacakan langkah-langkahnya terlebih dahulu di sini. Untuk langkah alurnya seperti ini ya. Ketika start ditekan, keluaran air, tepung, dan ragi akan keluar secara berurutan, yang diawali dengan air, tepung, dan setelah itu ragi. Lalu di sini pengaduk akan menerima semua campuran dan mengaduk selama kurang lebih 15 detik. Lalu sensor cetakan yang akan mengeluarkan cetakan dari tempatnya. Ketika cetakan telah mengenai sensor 1, maka adonan akan turun selama 3 detik melalui valve-nya dan palang 1 tertutup. Ketika cetakan yang sudah jadi melalui S2, palang akan terbuka dan cetakan masuk ke dalam oven, terus diolah dan dikeluarkan melalui palang 3. Dan setelah pendorong 2 aktif bersamaan dengan palang 3 dengan mendorong cetakan keluar. Lalu akan melewati sensor 3 selama 4 kali, yaitu sama dengan 4 roti, dan sistem akan mati setelah counter terpenuhi. Untuk itu saya akan mendemokan PLC-nya, dengan selanjutnya adalah didemokan oleh Aslakul Fawaid teman saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Masrul Fawaid dari kampus Polinema ingin menjelaskan tentang mesin pembuatan roti menggunakan CX Pro Gamer. Oke, kita nyalakan dulu. Nah, setelah itu kita kasih logika 1, mulai. Di sini air masuk ke dalam selama 5 detik ke dalam tangki, terus tepung juga masuk selama 6 detik kurang lebih, terus ragi juga masuk ke dalam tangki juga selama 7 detik. Itu ada 3 bahan ya yang masuk ke dalam tank pengaduk. Nah, ini tanknya ngaduk selama 10 detik. Nah, habis diaduk, ini masuk ke cetakan buat nyetak ke dalam konveyornya. Nah, ini konveyor jalan nih. Nah, sini ada sensor 1. Ini harus manual, kita tekan sensor 1 buat hidupin palangnya bentar. Ini logika 1. Nah, palangnya nutup, konveyor berhenti. Dan lagi. Sini kena sensor 2, harus ditekan lagi. Buat ngebuka palang 2, adonannya biar masuk ke dalam oven. Nah, saya palang 2 kebuka. Nah, masuk ke dalam oven tuh. Di oven selama kurang lebih 3 detik. Nih, palang 3 buka. Ini pendorongnya habis ngedorong masuk ke timer. Pendorong 2. Nah, terus masuk ke dalam nampan, habis ke pendorong 2. Udah dari saya, sekian, makasih. Nah, setelah didemokan tadi, saya akan demokan HMI-nya sebagai berikut. Di sini air sudah terisi ke tangki dan tepung di sini juga masuk.
selama kurang lebih 7 detik. Dan ragi juga sudah masuk di sini selama 7 detik kurang lebih ya. Dan tank pengaduk aktif di sini selama kurang lebih 10 sampai 15 detik. Nah, ketika sensor sudah mengeluarkan cetakan, itu berarti sensor akan terbaca di sini ya, seperti ini ya, palangnya mati dan adonannya juga ikut turun tadi, ikut aktif. Setelah itu S2 roti akan dibaca oleh S2 seperti ini, dan oven aktif. Setelah itu palang 3-nya aktif dan pushnya mendorong roti keluar, dan secara otomatis push 3 juga akan mendorong roti ke bawah. Dengan skenario seperti itu, roti akan terbaca di S3 selama kurang lebih 4 kali. Ketika 4 kali, nampannya akan merah sebagai tanda counter terpenuhi. Ini sudah sesuai ya dengan langkah-langkah alur sistem yang sudah kita jalankan tadi, sudah saya jelaskan tentunya. Oleh karena itu saya cukupkan saja penjelasan saya ini. Saya Ia Maulana Arif dan Asrakul Fawaid. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.